Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Pangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang air dalam bahan pangan. Air dalam bahan pangan merupakan komponen yang sangat penting dan mendasar, namun seringkali diabaikan ketika membahas kualitas dan karakteristik makanan. Memahami struktur kimia air dan bagaimana ikatan-ikatan dalam molekul air bekerja adalah kunci untuk memahami pengaruh air terhadap bahan pangan, baik dalam bentuk segar ataupun olahan. Secara kimia, air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang terikat melalui ikatan kovalen. Namun, keunikan air tidak hanya terletak pada jenis ikatannya, melainkan juga pada bentuk molekulnya yang sangat khas. Molekul air memiliki bentuk bengkok dengan sudut kurang lebih 104,5 derajat antara kedua ikatannya di dalam molekul air. Bentuk sudut ini terjadi akibat adanya 2 pasangan elektron bebas pada atom oksigen yang sebenarnya tidak terlibat dalam pembentukan ikatan, namun memiliki tolakan yang sangat besar terhadap pasangan elektron ikatan sehingga mengakibatkan bentuk molekul air menjadi bengkok. Akibatnya, molekul air memiliki distribusi muatan yang tidak merata, menjadikannya bersifat polar. Polaritas ini juga dipengaruhi karena adanya atom oksigen yang memiliki elektronegativitas yang besar, sehingga mampu menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya, sehingga pada atom oksigen memiliki muatan parsial negatif, sementara pada atom hidrogen memiliki muatan parsial positif. Polaritas ini sangat penting karena memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini adalah gaya tarik-menarik antara sisi positif dalam hal ini atom oksigen dari satu molekul air dengan sisi negatif atom oksigen dari molekul air lainnya. Meskipun ikatan ini relatif lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen, mereka sangat penting karena terjadi secara kolektif dalam jumlah besar, memberikan air berbagai sifat fisik dan kimia yang unik. Dalam bahan pangan, ikatan hidrogen berperan besar dalam menjaga stabilitas dan tekstur produk. Misalnya, dalam produk seperti roti, pasta, atau produk berbasis protein, molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul lainnya seperti protein ataupun karbohidrat. Proses ini membantu menciptakan struktur yang elastis dan stabil. Dalam pembuatan adonan, air membantu gluten terbentuk melalui interaksi ikatan hidrogen yang memungkinkan adonan menjadi kenyal dan mampu mengembang selama proses pemanggangan. Selain itu, sifat polar dari molekul air juga menjadikannya pelarut universal yang sangat efektif dalam bahan pangan. Molekul air dapat melarutkan berbagai zat polar lainnya seperti garam, gula, dan asam organik dengan mudah. Ketika air berinteraksi dengan bahan-bahan ini, ia memisahkan ion-ion atau molekul-molekul tersebut, memungkinkan mereka berdispersi secara merata dalam sistem pangan. Hal ini penting dalam proses pembuatan produk pangan yang memerlukan distribusi rasa, tekstur, dan stabilitas yang seragam. Yang menarik, ikatan hidrogen juga berkontribusi pada kemampuan air untuk menyerap dan menyimpan panas dengan baik. Air membutuhkan sejumlah besar energi untuk mengubah bentuknya dari cair menjadi uap, dan proses ini membantu mengatur suhu bahan pangan selama proses pemasakan. Kemampuan air dalam menyerap panas secara perlahan juga membantu menjaga kelembapan dan mencegah makanan dari kehilangan terlalu banyak air selama pemrosesan. Dalam konteks pengawetan makanan, kemampuan air untuk membentuk ikatan hidrogen dan menjaga stabilitas kelembapan sangat penting. Kandungan air dalam bahan pangan seringkali mempengaruhi umur simpan produk, di mana pengendalian kadar air sangat diperlukan untuk mengurangi aktivitas mikroba yang bisa menyebabkan pembusukan. Dengan memahami struktur air dan ikatannya, kita bisa lebih menghargai peran vital air dalam bahan pangan. Air bukan sekedar zat yang hadir dalam makanan, tetapi juga agen kimia yang mempengaruhi berbagai sifat fisik, tekstur, rasa, dan bahkan keamanan pangan.
Materi tentang air memberikan landasan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana interaksi kimia dan fisika ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan produk pangan yang lebih berkualitas dan tahan lama. Demikian pembahasan tentang air dalam pangan, semoga dapat menambah wawasan kita semuanya. Sampai jumpa kembali pada topik lainnya dalam mata kuliah Kimia Pangan.